Omset per minggu paling kecil di 500 juta. 500 juta. Berarti per bulan saya dapat sekitar 2 miliar. Orang kayak Anda itu, Ya. yang jadi bandar Ya. pada posisi tier 3, Ya. banyak nggak sih? Jakarta pada saat zaman saya itu sekitar ada 10.000. Kalau saya pemain Ya. judi online, mungkin nggak sih saya menang itu? Tidak. Nggak mungkin menang? Tidak mungkin menang. Ya. Ada update dari aplikasi yang bisa mengatur kemenangan seseorang. Berapa banyak kurang lebih anak buah Anda? Pada saat itu saya punya 3 aset apartemen. Saya sewa apartemen. Ya. Di dalam satu apartemen itu ada sekitar 15-20 orang yang bekerja. Berarti saya pada saat itu punya sekitar 60 orang. 60 orang anak 60 buah orang ya? anak buah. Zaman dulu saya tuh punya per bulan itu sekitar 150.000 user. Itu Cyber Polri kan bisa mengetahui di mana lokasi Anda. Ya. Itu konsorsium sendiri sudah bekerja sama dengan Cyber Polri untuk mengamankan. Nama kita memang terlist di Cyber Polri. 2022 Komdigi memang melindungi website-website ini. Oknum-oknum di Oknum-oknum. Komdigi, oke. Oknum-oknum. Waktu itu masih Kominfo berarti Ya, ya? masih Kominfo. Mereka memberikan perlindungan. Jadi misalkan biasa kan ada kita biasanya pasti kena diblokir. Tapi itu udah disuruh, beli hosting baru. Hosting itu yang .com, bla 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 .com. Itu mereka suruh bikin baru. Itu mereka beritahu kok. Jadi razia memang terjadi. Ya kita bisa bilang formalitas lah. Tutup website itu benar mereka tutup. Betul, mereka tutup, tapi mereka juga udahlah buka lagi, kita nggak bakal blokir ini untuk bulan depan ya, ada pemblokiran lagi. Pada saat Verdi Sambo tertangkap, muncul sebuah bagan oleh ICW. Iya. Saya masih ingat. Jadi nama-nama yang disebut di dalam bagan itu benar? Real. Sudah beredar? Sudah beredar. Ya, bahwa Sambo itu adalah salah satu protek dari judi ini, bahkan Betul. dia koordinatornya. Apa benar gitu? Betul, bendahara. Bendahara tuh maksudnya gimana? Yang mengumpulkan uang dari konsorsium. Oh, Untuk dia dari disebarkan. konsorsium dan disebarkan ke mana aja oleh Sambo waktu itu, misalnya? Ya, inisialnya ya atasan-atasannya Sambo. Kemudian untuk melobi para politikus. Judi online atau judol sudah merupakan masalah nasional. Media lain masih memperbincangkannya melalui perumpamaan, melalui analisis, tetapi Podcast 9 menghadirkan langsung pelaku dari judol. Dia adalah bandar dari judol, dan untuk melindunginya kami terpaksa menutup wajahnya, tapi kami mengharapkan dari narasumber yang khusus ini akan terungkap mekanisme judi online, bagaimana cara kerjanya, dan termasuk siapa saja yang terlibat. Inilah investigasi Podcast 9 mengenai judol. Kami udah mengundang narasumber, kita sebut saja namanya Joe Budi. Ya, ini tentu nama samaran, bukan nama sebenarnya. Apa kabar, Bung Joe? Baik, Pak. Baik ya. Baik. Ini perlu klarifikasi dulu nih. Benar nggak Anda sebelumnya adalah bandar judi online? Betul. Lumayan dibilang waktunya lama, nggak terlalu lama-lama banget. Dibilang singkat juga nggak singkat-singkat banget, Pak. Artinya Anda adalah pelaku bandar judi yang terlibat sehari-hari di dalam judi online. Ya, terlibat. Nah, yang perlu kami tanya itu adalah pertama-tama bagaimana sih kerjanya judi online ini? Kan orang banyak tanya gitu. Ya. Kalau cara kerjanya sendiri ada beberapa tipe, Pak. Ya. Pertama, konsorsium. Ya. Kemudian ada juga para franchisee yang menyebarkan website-website yang dijual untuk umum. Kemudian ada saya sendiri yang membeli website tersebut dan mengoperasikannya. Begitu, Pak. Nah, coba Anda bisa jelaskan nggak konsorsium itu bagaimana, kemudian pemegang franchise itu bagaimana, dan kemudian Anda sebagai pelaksana
membeli franchise itu melaksanakannya bagaimana tuh? Ya, kalau dari konsorsium sendiri, kita mulai dari atas dulu Pak. Konsorsium itu yang membuat dan juga yang mengoperasikan ataupun yang melindungi para pelaku-pelaku judol termasuk saya dulu. Itu kami dilindungi langsung oleh konsorsium. Bisa dibilang kalau di dalam sebuah perusahaan pusatnya lah Pak. Ya, perusahaan pusatnya. Melindungi itu maksudnya bagaimana, Bung Jo? Jadi di saat kita mengoperasikan itu, di saat kita mengoperasikannya di tier ketiga ataupun di tier kedua, kami dilindungi. Kami juga intinya kami dilindungi secara. Artinya Anda tidak akan ada yang mengganggu gitu ya? Tidak ada yang mengganggu. Baik dari pihak keamanan, dari pihak preman, dari pihak manapun, atau dari sesama bandar. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang mengganggu. Mereka lah yang menjamin semuanya. Betul, yang melindungi dan juga misalkan ada masalah antara bandar dengan bandar, mereka yang memediumisasi, menjadi medium. Nah, tadi Anda menyebut tier 3 tuh maksudnya apa? Tier 3 itu yang paling bawah, Pak. Saya sebagai pembeli franchise yang melaksanakan judi online itu. Jadi kami yang menjual produk judi online. Kita sebut judi online ini sebuah produk digital lah ya Pak. Untuk secara simpelnya, biar orang-orang juga pada paham. Bahwa judi online ini ada produk-produknya. Seperti judi bola, judi slot, ada juga yang judi meja. Dan itu semua online. Kami yang menjual produk tersebut. Jadi orang mendepositkan uangnya ke website kami. Jadi dari uang deposit tersebut, para pemain-pemain judol yang melakukan deposit, mereka bisa bermain dengan nominal yang mereka masukkan. Gitu Pak. Nah, Anda tier 3. Tier 3. Artinya di atas Anda tier 2. Tier 2. Tier 2 tuh apa namanya, golongan apa itu tier 2? Tier 2 itu bisa dibilang mereka juga pemain, mereka seperti saya. Tapi artinya bandar juga. Bandar juga. Skala mereka lebih besar dan mereka itu langsung under oleh konsorsium. Konsorsium ini tier 1? Tier 1. Oh, jadi konsorsium itu nggak banyak ya? Ada berapa orang? Ada berapa kelompok? Konsorsium ada 3 kelompok dan terbagi menjadi 2. Golongan tua itu ada 2 dan golongan muda ada 1. Itulah mereka yang menguasai seluruh Indonesia ini. Betul. Konsorsium ini. Betul. Oke. Nah, mereka kemudian ke tier 2. Tier 2 ini pemilik apa dia? Tugasnya apa? Tugas mereka menjualkan website-website. Dan juga menjadi, bisa dibilang, penghubung antara tier 1 dengan tier 3. Jadi mereka salah satu bagian dari birokrasi judi online, Pak. Dari birokrasi. Oke. Nah, Anda tadi bilang Anda membeli website dari kelompok tier 2. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, ini apa yang Anda beli atau yang Anda franchise kayak apa gitu loh? Jadi kami membeli website. Hanya itu saja dan kita menggunakan hak aplikasi atau apa ya sebutannya. License dari aplikasi tersebut, dari website tersebut. Website itu isinya apa aja? Websitenya ada beberapa banyak platform, Pak. Jadi kalau dari Rusia itu ada yang namanya Pragmatic. Terus juga ada yang kalau dari Indonesia itu IDN. IDN kalau tidak salah. Setahu saya IDN. Kemudian ada juga beberapa yang tidak terlalu terkenal. Jadi di dalam franchise itu udah ada berbagai jenis permainan itu. Betul. Bermain. Nah, Anda membayar ke pemegang franchise ini? Ya, kita membeli dan juga kita ibaratnya memberikan sebuah komitmen tidak tertulis. Komitmen bahwa kita harus setiap ada transaksi yang masuk, ada kemenangan dari bandar, kami harus menyetorkan ke mereka. Sekian persen. Gitu ya? Ya. Ke tier 2 ini? Ke tier 2. Jadi Anda bayar franchise-nya itu tidak dalam bentuk cash misal ke mereka, tapi adalah bagi hasil? Kita awalnya juga cash, ibaratnya initial investment lah Pak. Untuk membeli web tersebut. Setelah itu tapi ada tidak potongan terlepas juga, lagi. Tidak terlepas. Berapa persen Anda harus bayar ke dia itu? Sekitar 40% hingga 40% hingga 47%. Kepada mereka. Kepada mereka. Itu fungsi setoran itu apa ya? Karena mereka yang
membuat aplikasinya. Ya. Jadi ibaratnya fee pembuatan aplikasi, fee dari pembuat aplikasi tersebut, dan juga untuk proteksi, Pak. Maksudnya proteksi gimana? Jadi kita diberikan proteksi, kita diberikan perlindungan agar tidak tertangkap. Tapi pembayaran itu ada dua jenis. Ada yang kita bayar bulanan, tidak terlalu besar nominalnya, sekitar 25 juta per lokasi. Kemudian juga ada bagian yang 40 hingga 47% itu untuk bagi hasil lah. Gitu. Nah, kan tadi Anda bilang bahwa akan dilindungi juga oleh konsorsium. Betul. Nah, apa bedanya perlindungan dari konsorsium dengan perlindungan dari Tier 2 ini? Dari para... Tier 2 hanya menjadi medium aja, Pak. Kita membayarkan ke Tier 2 membayarkan ke konsorsium gitu, Pak. Jadi yang real adalah konsorsium. Betul. Nah, berdasarkan pengalaman Anda sebagai bandar, apakah pernah Anda diganggu atau mengalami gangguan oleh siapapun pihak termasuk kemungkinan ditangkap atau oleh aparat hukum? Pada saya sendiri tidak, tapi teman-teman saya ada yang tertangkap, dan juga itu setelah diberikan red notice tertangkap itu. Diberikan red notice, tapi kalau misalkan secara umum terjadi masalah nggak? Biasanya misalkan terjadi masalah antara bandar, itu diselesaikan oleh konsorsium. Tapi kalau ada, kan Anda udah bayar, Tier 3 itu udah bayar ke konsorsium itu, termasuk itu uang jaminan. Kok bisa misalnya ada yang ganggu gitu? Kebetulan Anda nggak pernah ya? Ya, saya belum pernah. Yang lain teman Anda? Saya sebenarnya belum pernah diganggu bagaimana, tapi pernah terjadi sebuah clash lah, Pak. Terjadi sebuah masalah. Itu biasanya karena persaingan. Antar bandar. Itu hanya persaingan. Gimana itu bisa persaingannya, bagaimana maksudnya? Persaingan, kasus saya pada saat itu, saya merekrut orang-orang dari website orang lain. Jadi yang jago-jago saya tarikin, Pak. Saya tarikin buat kerja di tempat saya. Itu menjadi masalah untuk mereka. Mereka tidak terima akan perbuatan saya. Akhirnya karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang Anda tarik itu adalah orang mereka, gitu. Aset mereka. Gitu. Terus kemudian terjadi kasus tersebut, kemudian saya dan dia dipanggil oleh konsorsium untuk menyelesaikan masalahnya. Pada saat itu juga saya hampir mati, Pak. Gimana tuh cerita hampir mati itu? Waktu itu saya ditaruh di sebuah tempat. Kita dua pihak ini bertemu di sebuah tempat, netral zone lah, tempat yang netral. Kita bertemu di private room. Yang minta Anda bertemu ini siapa? Konsorsium. Okay. Untuk menyelesaikan dispute antara dua bandar ini. Bertemu, kemudian saya sendiri, one man show. Kemudian dari bandar sebelah membawa sekitar 20 orang Ambon. Untuk pada saat itu mereka mau membunuh saya. Dari mana Anda tahu itu mau dibunuh? Mereka bilang. Oke. Saya mau dimatiin di situ. Mereka bilang. Anda mau dimatiin. Di sini. Oke. Saya penyelesaian masalah saya pada saat itu, saya cuma bilang saya sendiri di sini. Mau matiin saya silahkan. Tapi yang saya ingin cari adalah solusi sama-sama. Akhirnya ya tidak terjadi hal tersebut. Saya masih hidup sampai sekarang, Pak. Ya, akhirnya mereka memberikan ultimatum saya tidak boleh mengambil orang-orang yang sudah pernah bekerja lagi. Jadi saya mencari yang fresh gitu. Oke. Nah, berarti Anda sebagai bandar, Anda punya anak buah ya? Saya punya anak buah. Apakah anak buah ini tersebar di mana-mana atau pada satu tempat tertentu Anda kendalikannya? Satu tempat, hanya satu tempat. Hanya satu tempat ya. Berapa banyak kurang lebih anak buah Anda? Pada saat itu saya punya 3 aset apartemen. Saya sewa apartemen. Di apartemen itu, ini lokasinya di Jakarta Utara apartemen ini. Itu dari boleh nggak saya kira-kira apartemen di Jakarta Utara itu di PIK bukan? Mendekati. Oke. Mendekati. Jadi pada saat itu saya punya 3 apartemen, saya sewa 3 apartemen. Di dalam satu apartemen itu ada sekitar 15-20 orang yang bekerja. Berarti saya pada saat itu punya sekitar 60 orang. 60 orang anak buah ya? Nah, itu dalam pengertian bandar itu adalah satu tempat semua tuh? Satu tempat.
Mungkin nggak bandar punya tempat lain di mana-mana gitu? Ada Pak, ada yang sampai punya sekitar 30 website. Oh. Itu tadi yang ada satu website aja atau berapa? Itu 3 website Pak. Satu website? Tiga website. Oh, 3 website, karena ada 3 tempat. Iya, 3 tempat. Kalau yang tadi Anda bilang 20 itu 20 website? Iya, ada yang 30, 50 website. Itu bandar termasuk tier 3 juga? Enggak, itu masih masuknya tier 2, tier 3, tier 2 Pak. Oh, gitu. Nah, dengan anak buah Anda itu sekitar 60-an itu bagaimana cara menghitungnya dari pendapatan itu? Kita gaji seperti biasa. Seperti pada perusahaan kita, ibaratnya kita adalah sebuah manajer di sebuah perusahaan. That's it Pak. Mereka digaji bulanan. Iya, gitu. mereka digaji bulanan. Kerjanya mereka apa aja Tes? Mereka ada yang ada terbagi menjadi 2. Iya. Yang satu marketing, yang satu customer service. Customer service itu tanggung jawabnya adalah menginput data keuangan yang masuk dan juga yang memasukkan nominal uang yang didepositkan oleh pelanggan ke website. Itu tugas customer service, mengecek rekening dan segala macam. Ya, semacam akuntansinya Ya, itu akuntansinya. ya. Okay. Dan juga kalau ada problem, customer service yang menyelesaikan. Kemudian ujung tombak dari judi online ini adalah di marketing. Marketing ini yang menyebarkan website ke WA gitu. Setiap anggota marketing saya itu harus megang 10 handphone Pak. Dengan 20 nomor per harinya. Jika terblokir, pakai nomor baru. Dan mereka mengelola sekitar per hari 10.000 database. 10.000 database kotor. Mungkin bersihnya dapat di sekitar 2.000 hingga 3.000 paling banyak. Itu dibelas semua, dikirim semua dibelas semua oleh mereka. Ya, dibelas semua. Dari pengalaman Anda, berapa pemain dari satu marketing dia dapat satu hari? Satu marketing ada targetnya Pak, harus 30 pemain. 30 pemain. Satu hari. Satu hari minimal. Jadi satu bulan itu kurang lebih 100 orang. 100 orang. 100 orang dia. Nah, kalau itu besaran para pemainnya bagaimana itu? Berapa nominalnya yang biasanya mereka main? Nah, saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang di bawah, orang-orang yang mungkin cuma deposit paling kecil 20.000 per deposit. Kemudian masuk ke tier 2, yaitu orang-orang yang masukin sekitar 1 juta, 500.000 hingga 1 juta, hingga mungkin maksimal 10 juta per sekali deposit. Kemudian ada yang kita sebut paling besarnya, tier 3 yaitu paus. Pemain-pemain paus ini yang mendepositkan minimal 100 juta. Ada itu ya? Ada, bahkan 1 miliar pun ada Pak. Ada? Sekali main. Dia judol itu ada 100 juta? Ada, itu paling kecil Pak 100 juta untuk paus besar. Gitu ya mereka? Gitu. Nah, jumlahnya lebih banyak yang kecil atau lebih banyak yang paus itu? Oh, kalau banyakan yang kecil Pak. Kecil ya? Wah, kecil tapi jumlahnya jutaan sampai nggak tuh? Hampir. Ya? Jadi kalau saya menghitung user pada zaman dulu, saya tuh punya per bulan itu sekitar 150 user. 150.000 user. Artinya 150.000 user tuh mereka para pemain itu? Iya, para pemain itu. Per bulan Pak. Per bulan? Per bulan. Mereka akumulatif nggak? Biasanya bulan ini main, bulan depan lagi main? Itu ada seksi lagi yang mengurus namanya master. Master itu yang mengelola lagi nomor-nomor yang pernah main. Jadi di WA lagi. Cuma 150.000 itu paling yang main lagi paling banyak ya 30% dari 150.000 itulah. Nah, kalau saya pemain judi online, mungkin nggak sih saya menang itu? Tidak. Nggak mungkin menang? Tidak mungkin menang. Kenapa bisa begitu? Jadi saya tuh buka tempat itu selama 2 tahun Pak. Di tahun pertama belum ada settingan untuk mengatur kemenangan. Di tahun kedua ada update dari aplikasi yang bisa mengatur kemenangan seseorang. Itu kita bisa mengatur kemenangannya. Kalau dulu itu kita juga gambling Pak. Gambling artinya? Kita juga antara kita menang atau kalah nih, tapi lebih banyak menang. Lebih banyak menang. Kalau yang sekarang ini?
Kalau yang sekarang ini nggak, udah tidak bisa menang karena sudah disetting semuanya. Pasti kalah gitu? Pasti kalah. Dikasih harapan dulu nggak awal-awalnya? Pasti Pak, pasti dikasih kemenangan maksimal 3 kali. Oh gitu ya? Ya. Jadi kalau saya main, kemungkinan besar pada awal-awal 3 kali saya menang gitu? Menang gitu ya? Menang. Berapapun taruhan saya gitu ya? Betul. Supaya merangsang saya mau terus main? Betul. Setelah itu, nggak mungkin menang lagi? Tidak mungkin menang. Karena IP address dilacak, terlacak tersistem, masuk ke dalam sistem, nomor rekening masuk ke dalam sistem, nomor HP masuk ke dalam sistem, email HP juga masuk ke dalam sistem. Termasuk emailnya itu? Termasuk email juga. Nah, orang kan 3 kali menang, mungkin dia terangsang untuk ikut ya? Ya. Kemudian yang kalah-kalah terus, mereka ikut terus nggak, penasaran atau ikut terus, tapi biasanya kita kasih kemenangan sekali, 2 kali. Tapi kalahnya lebih banyak. Oh, gitu ya. Ya. Jadi mereka merasa tetap ada peluang untuk menang, Ya. padahal udah didesain untuk kalah mereka. Pasti kalah. Artinya uang kalah itu jauh lebih banyak daripada mereka yang menang ya. Pasti. Itu termasuk yang tingkat paus nggak kayak gitu? Oh, pasti. Begitu ya? Pasti. Tingkat paus ada salah satu pelanggan saya zaman dulu punya hotel di Bali. Punya hotel di Bali. Ya. Main judi. Hilang hotelnya. Oh, gitu ya? Habis. Dia sekali deposit 1 miliar. Berarti dia orang yang ekonominya kuat dong? Kuat. Bangkrut akhirnya, Pak. Bangkrut. Nah, itu bisa juga bahwa mereka tidak menyadari mereka tidak sulit menang gitu ya? Dengan judi online ini? Karena mereka sudah mengalami kemenangan di awal. Euforianya tuh ada. Dan mungkin karena dia tingkat paus, menangnya gede juga ya? Betul. Nah, kalau dia menang gitu, Anda tier 3 harus ngasih duit dulu pada awalnya? Harus. Nggak pernah ada yang tidak terbayarkan ya pemenang ini? Tidak ya? Jadi baik yang besar maupun yang kecil, hampir dipastikan sebagian besar kalah gitu. Pasti ya? kalah. Nah, kalau Anda tier 3 ini ya, kalau boleh saya tahu, omset Anda berapa gitu ya? Katakanlah per minggu misalnya, berapa Anda dapat? Omset per minggu paling kecil di 500 juta. 500 juta? Berarti per bulan saya dapat sekitar 2 miliar. 2 miliar ya. Untuk Anda? Nah, omset. Yang tier 3 ya? Iya. Berapa tadi? Berapa miliar per minggu? 2. Per bulan. Per bulan. Berarti 2 miliar ya. Nah, orang kayak Anda itu, yang jadi bandar pada posisi tier 3, banyak nggak sih? Jakarta. Kita ngomongin Jakarta atau Jakarta lebih besar? Jakarta pada mungkin saat ini mungkin lebih sedikit. Pada saat zaman saya itu sekitar ada 10.000. 10.000 tier 3? Yang pendapatan mereka, omsetnya itu dibanding sama? Relatif sama? Relatif sama. Kalau 10.000 kali 2 miliar, iya kan? Iya. Hampir 20 triliun ya? Hampir 20 triliun. 1 bulan dari 1 bulan. Nah, dari jumlah ini, itu udah yang di-store ke konsorsium berapa persen tadi? Itu 40 hingga 47% kita setorkan. Ke mereka ya? Ke mereka. Tapi jaminan-jaminan Anda udah beres, nggak bayar lagi nggak? Ada yang kita juga harus bayar. Itu per lokasi biasanya. Maksudnya gimana itu? Jadi itu perlindungan lokasi. Jadi kalau untuk konsorsium sendiri itu perlindungan intinya. Jadi melindungi ring 1. Untuk lokasi saya sendiri. Untuk daerah kan kita takut ada razia-razia dadakan. Nah, kita juga harus bayar. Itu sekitar 25 juta per bulannya. Per satu lokasi. Berarti yang saya harus bayarkan itu sekitar 75 juta per bulannya. Karena 3 lokasi. Karena 3 lokasi. Itu 3 lokasi itu untuk lokasi, kalau misalnya provinsi lagi itu gimana? Kalau kita sendiri dulu cuma diperbolehkan membuka di
Kalau untuk di Jawa sendiri, Jakarta hanya di Jakarta. Jakarta itu cuma diperbolehkan di Jakarta Utara, Jakarta Barat. Tapi untuk daerah lain juga ada, Bali juga ada. Bali juga lumayan besar. Kemudian Medan yang pasti, Batam, daerah Sumatera itu ada beberapa lokasi. Cuma terbesar pasti Jakarta dan Bali. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian dari itu cara Anda beli dengan konsorsium tuh dari tier 2 bayar aja gitu, bayar terus nyewa terus. Iya, kita bertemu dulu, ngobrol. Ditanya, udah yakin atau belum mau buka? Udah yakin, langsung bayar. Gitu. Anda bisa tahu bahwa konsorsium itu adalah 3 golongan besar, bagaimana caranya? Karena saya pernah berada di dalam konsorsium. Anda pernah berada? Saya pernah berada. Ya ada keluarga saya yang saya tidak bisa sebutkan juga ada di situ. Tapi kita udah keluar. Jadi berdasarkan pengalaman Anda, ada family yang ada di konsorsium, Anda tahu siapa itu konsorsium, 3 besar konsorsium itu ya. Jadi yang 3 besar konsorsium itu bukannya hoax atau mitos atau mengada-ngada, memang real ada 3. Memang real. Dulu bahkan sempat pada saat Ferdy Sambo tertangkap muncul sebuah bagan oleh ICW. Saya masih ingat. Banyak orang yang bahkan ada instansi yang enggak, ini bukan bagan yang benar, ini bagan hoax. Itu yang real. Benar itu bagan yang itu yang real. Itu yang real. Jadi nama-nama yang disebut di dalam bagan itu benar. Real. Nah, sekarang Anda kan nggak pernah terganggu ya kepada oleh siapapun ya. Tidak. Tapi kan misalnya gini, itu Cyber Polri kan bisa mengetahui di mana lokasi Anda, siapa ada. Nah, bagaimana itu? Itu konsorsium sendiri sudah bekerja sama dengan Cyber Polri untuk mengamankan. Nama kita memang terlist di Cyber Polri. Ada ya? Iya, ada. Jadi itu bukan sekedar asumsi atau memang ada. Memang ada. Tapi itu urusan dari konsorsium. Betul, itu urusan dari konsorsium. Nah, bagaimana Anda tahu itu urusan konsorsium? Karena Anda pernah. Karena saya pernah membantu di konsorsium. Gitu ya, ada di sana. Jadi untuk keamanan tingkat tinggi konsorsium lah. Konsorsium. Yang mengatur ya. Betul. Bahkan ada kita di broadcast biasanya misalkan mau ada razia tutup dulu. Ada muncul di grup kita diberitahukan. Red notice. Red notice. Berhenti dulu semuanya. Oh gitu. Gitu. Dan benar kemudian ada rahasia gitu. Betul. Yang bandel ketangkap. Yang tertib oke, aman. Gitu. Ada juga yang bandel ya? Banyak. Banyak. Oh gitu. Nah, itu kan kewenangan dari website dan segala macam itu ada di Komdigi ya, di Komdigi. Nah, bagaimana koordinasi dengan Komdigi atau bagaimana hubungannya dengan Komdigi website ini? Pada saat saya membantu konsorsium, itu Komdigi memang ada urusannya. Ini kita bicara berarti tahun 2022 ya. Ya, 2022. Terakhir saya di sana 2022. 2022 Komdigi memang melindungi website ini. Oknum di Komdigi, oke. Waktu itu masih Kominfo berarti ya? Ya, masih Kominfo. Itu mereka memberikan perlindungan. Jadi misalkan, biasa kan ada, kita biasanya pasti kena diblokir. Tapi itu udah disuruh, beli hosting baru, hosting itu yang .com, bla 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 .com. Itu mereka suruh bikin baru. Itu mereka beritahu kok. Jadi razia memang terjadi. Ya kita bisa bilang formalitas lah. Gitu. Artinya rahasia itu mereka tutup website itu benar mereka tutup. Betul, mereka tutup, tapi mereka juga udahlah buka lagi, kita nggak bakal blokir ini untuk bulan depan ya, ada pemblokiran lagi. Karena harga hosting itu murah, Pak. Cuma 200.000. Ya kita nggak apa-apalah keluar segitu. Gitu. Seakan-akan Komdigi, Kominfo itu bekerja menutup gitu ya. Betul.
Dan mereka memang menutup, tetapi Betul. Kemudian dibuka lagi yang baru. Bagaimana itu bisa yang baru gak mudah dibuka lagi selain hostingnya beli tadi 200.000? Iya, cara paling mudah ya beli hosting itu udah cara paling mudah dan pasti kebuka lagi kok karena kan main servernya di luar negeri. Main servernya di luar negeri ya? Iya. Di mana itu sepanjang Anda tahu? Untuk server? Iya. Saya pernah ngurusin juga kan Pak. Ada pertama di Kambodia, itu ada, masih beroperasi, cuma berkurang. Terus sekarang pindah ke Eropa Timur, Romania, gitu. Kenapa pindah? Pindah karena di Kambodia tidak kondusif. Pasti perang dengan warga negara China ya di sana. Karena mereka juga besar, modalnya besar. Ibaratnya misalnya buka website, kita sewa tempat di Kambodia dengan harga 150 juta per tahun. China bisa ngomong ke owner, kita bayar 300 juta, ambil tempatnya. Ditendang kita. Sesimpel itu. Jadi ada persaingan juga untuk main server ini di luar negeri, khususnya di Kamboja, antara para penjudi Indonesia dengan dari Cina gitu. Betul. Dan kita karena modalnya mereka lebih besar, kita kalah. Betul. Kemudian kita sekarang lari ke Eropa Timur. Eropa gitu Timur. Ya. Nah, tapi tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu apa dulu nih Pak? Operasional di Indonesia? Tidak ya? Jadi pada saat shifting itu di Kambodia tetap berjalan sambil mereka membangun infrastruktur di sana. Setelah infrastruktur di Eropa Timur ada, tinggal shifting, cepat shiftingnya. Nggak masalah. Nggak masalah. Gitu ya. Nah, tadi Anda menyebut Sambo ya? Ya. Kan itu di dalam masyarakat luas waktu itu sudah beredar. Sudah beredar. Ya, bahwa Sambo itu adalah salah satu yang sangat terlibat di dalam protek dari judi ini. Bahkan dia koordinatornya. Apa benar gitu? Betul, bendahara. Bendahara tuh maksudnya gimana? Yang mengumpulkan uang dari konsorsium. Oh, untuk dia disebarkan. Dan disebarkan ke mana aja oleh Sambo waktu itu, misalnya? Ya, inisialnya ya atasan-atasannya Sambo. Kemudian untuk melobi para politikus, gitu. Oknum-oknum, tersebut oknum. Iya. Jadi Sambo waktu itu benar